Pertama, pengertian multimedia pembelajaran. Multimedia pembelajaran dapat diartikan sebagai aplikasi multimedia yang digunakan dalam proses pembelajaran. Dengan kata lain, untuk menyalurkan pesan, pengetahuan, keterampilan, dan sikap, serta dapat merangsang pikiran, perasaan, perhatian, dan kemauan yang belajar sehingga secara sengaja proses belajar terjadi, bertujuan, dan terkendali. Yang kedua, sejarah multimedia pembelajaran. Istilah multimedia berasal dari dunia teater. Sebuah teater disebut multimedia jika menampilkan beberapa jenis media, di antaranya seni drama yang diperankan manusia, serta lukisan, instalasi, dan masuk yang berperan sebagai latar cerita. Multimedia tidak bisa lepas dari berbagai penemuan perangkat komunikasi, seperti Gutenberg dan Caxton yang pertama kali memperkenalkan media cetak pada abad ke-15. Kemudian dilanjutkan pada abad ke-19, yaitu masa terpenting bagi perkembangan dunia komunikasi, revolusi televisi sekitar tahun 1940-an membawa multimedia ke arah lebih serius, apalagi ketika era komputer dan internet mulai berlangsung sejak tahun 1960-an. Teknologi ini memungkinkan manusia untuk menggabungkan berbagai macam media dengan satu perangkat. Internet telah menjadi raksasa media komunikasi saat ini. Multimedia akhirnya memperoleh cakupan wilayah penggunaan tak terbatas. Dan hingga kini masih belum ada tanda-tanda munculnya teknologi pengganti yang lebih mutakhir. Ketiga, karakteristik multimedia pembelajaran. Ada beberapa karakteristik multimedia pembelajaran. Yang pertama itu memiliki lebih dari satu media yang konvergen. Contoh, menggabungkan unsur audio dan visual. Yang kedua, bersifat interaktif dalam pengertian memiliki kemampuan untuk mengakomodasi respon pengguna. Yang ketiga, bersifat mandiri dalam arti memberi kemudahan dan kelengkapan isi sedemikian rupa sehingga pengguna dapat menggunakan tanpa bimbingan orang lain. Fungsi multimedia pembelajaran. Adapun beberapa fungsi dari multimedia pembelajaran. Yang pertama, mampu memperkuat respon pengguna secepatnya dan sesering mungkin. Yang kedua, mampu memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengontrol laju kecepatan belajarnya sendiri. Yang ketiga, perhatikan siswa mengikuti suatu urutan yang koheren dan terkendali. Dan yang keempat, mampu memberikan kesempatan adanya partisipasi dari pengguna yang berbentuk respon, baik berupa jawaban, pilihan, keputusan, percobaan, dan lain-lain. Format multimedia pembelajaran. Adapun beberapa format multimedia pembelajaran. Yang pertama, tutorial. Tutorial adalah multimedia pembelajaran yang dalam penyampaian materinya dilakukan secara tutorial, yaitu informasi yang berisi suatu konsep yang disajikan dengan teks, gambar, baik dalam maupun bergerak. Yang kedua, drill. Drill adalah melatih pengguna sehingga memiliki kemahiran dalam suatu ketermauan memperkuat penguasaan suatu konsep. Program ini menyediakan serangkai soal yang diterampilkan secara acak sehingga soal atau pertanyaan yang tampil selalu berbeda. Yang ketiga, ada simulasi. Simulasi yaitu multimedia pembelajaran.
dengan format penyampaian secara dinamis yang menjadi dunia nyata. Contohnya, menstimulasi pesawat terbang. Yang keempat, percobaan atau eksperimen. Percobaan atau eksperimen, format ini mirip dengan simulasi, namun lebih ditunjukkan pada kegiatan-kegiatan yang bersifat eksperimen dan percobaan. Contoh, latihan praktikum di laboratorium IPA. Yang kelima, permainan. Permainan yang disajikan tetap mengacu pada proses pembelajaran. Dengan program ini diharapkan terjadi aktivitas belajar sambil bermain. Yang keenam, syarat multimedia pembelajaran. Adapun syarat-syarat dari multimedia pembelajaran, yang pertama itu pengoperasian yang mudah dan familiar. Yang kedua, mudah untuk diinstal ke komputer. Yang ketiga, media pembelajaran yang aktif dan komunikatif. Yang keempat, sistem pembelajaran yang mandiri, artinya siswa dapat belajar mandiri baik di sekolah maupun di rumah tanpa bimbingan guru atau orang lain. Yang kelima itu sedapat mungkin dengan biaya yang tinggi dan terjangkau. Yang ketujuh adalah komponen-komponen multimedia pembelajaran. Adapun komponen-komponen multimedia pembelajaran, yang pertama itu teks. Teks, tampilan dalam bentuk teks atau yang lebih dikenal dengan istilah tipografi, merupakan elemen yang cukup penting dalam pembuatan multimedia. Yang kedua itu grafik atau gambar. Grafik atau gambar merupakan sarana pembentukan informasi yang lebih mudah untuk dipahami. Yang ketiga itu audio. Teknologi audio juga berperan penting dalam penyampaian informasi. Tanpa adanya audio dalam sebuah multimedia, maka hasilnya tidak lengkap. Yang keempat, ada video. Video adalah gambar-gambar yang saling berurutan sehingga menimbulkan efek gerak. Yang kelima adalah animasi. Animasi merupakan kumpulan gambar yang ditampilkan secara bergantian dan berurutan sehingga terlihat bergerak dan hidup. Yang terakhir ada kedelapan, yaitu solusi bagi pengguna multimedia pembelajaran. Adapun beberapa solusi dari pengguna multimedia pembelajaran, yang pertama itu memanfaatkan media di sekitar kita disesuaikan kemampuan yang kita miliki. Yang kedua itu perlunya sarana dan prasarana yang mendukung bimbingan belajar mengajar baik secara tradisional maupun modern. Yang ketiga, guru yang memiliki kualitas kompetensi akademik yang profesional yang tinggi atau menandai di bidang teknologi modern yang diterapkan pada proses pembelajaran. Yang keempat, mengubah budaya para pendidik dari mengajar menjadi pelajar. Yang kelima, memberikan kegiatan semacam diskusi kelompok guna menambah pengetahuan tentang pengguna teknologi multimedia dalam pembelajaran. Dan yang terakhir, Diknas Kota harus bertanggung jawab untuk mengembangkan sumber daya manusia para guru tentang teknologi multimedia untuk membantu pengembangan atau pembelajarannya.